Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2. Dan kali ini kita akan mendiskusikan topik tentang asuhan keperawatan pada klien dengan ansietas atau kecemasan. Ya, mungkin ansietas atau kecemasan ini sudah sering kali kita dengar atau mungkin juga kita sering kali merasakan ya, ansietas ataupun kecemasan ya. Dan seringkali ya ansietas ataupun kecemasan ini ya secara umum cenderung diabaikan ya. Contohnya misalkan ada seseorang yang datang ke pelayanan kesehatan, ke puskesmas ataupun mungkin ke rumah sakit dengan keluhan fisik yang berulang ya. Misalkan sering mengeluhkan sakit kepala, tidak bisa tidur ketika di malam hari, tidurnya tidak lelap dan sebagainya. Dan ketika diberikan terapi atau ketika mendapatkan obat-obatan, ternyata keluhannya itu tetap tidak berkurang atau tidak teratasi. Ya, nah biasanya pada kondisi-kondisi tersebut ya ansietas itu cenderung diabaikan ya. Oleh karena itu kali ini kita akan pelajari tentang konsep ataupun tentang asuhan keperawatan pada klien dengan ansietas ya. Baik, untuk definisi atau pengertian dari ansietas itu sendiri adalah ya, definisi yang pertama menyebutkan bahwa ansietas merupakan respon emosi ya tanpa objek yang spesifik yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal ya. Jadi dari definisi yang pertama ini menyebutkan bahwa ansietas itu merupakan suatu respon emosional yang dirasakan oleh seseorang ya, namun penyebab munculnya respon emosional itu tidak jelas ya atau tidak konkret apa yang menyebabkan respon emosi tersebut itu muncul. Kemudian untuk definisi yang kedua ya, ansietas adalah perasaan was-was, khawatir ya atau takut yang tidak jelas ya atau berupa rasa tidak nyaman ya seakan-akan terjadi sesuatu yang bersifat mengancam bagi dirinya itu ya, yang mana perasaan ini atau kondisi ini tuh lebih bersifat subjektif atau yang dirasakan oleh individu itu sendiri. Kemudian definisi yang ketiga menyebutkan bahwa kecemasan adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ya, ini hampir sama seperti dua definisi yang sebelumnya, bahwa kecemasan atau ansietas itu intinya adalah suatu kondisi di mana seorang merasa khawatir, merasa tidak nyaman, yang mana perasaan tidak nyaman, perasaan khawatir atau was-was itu disebabkan oleh sebuah objek yang tidak konkret. Ya. Oke, contohnya ansietas ini berbeda dengan takut ya. Kalau takut itu ada objek yang bersifat konkret. Contohnya misalkan ketika seorang bertemu atau berhadapan dengan harimau ya. Kemudian orang tersebut takut dengan harimau, takut kalau tiba-tiba harimau itu menerkam ya orang tadi. Objeknya berupa harimau atau objeknya bersifat konkret. Tapi kalau ansietas ya objeknya ini cenderung bersifat tidak konkret atau ini ya bersifat subjektif atau yang dipersepsikan oleh orang itu sendiri sehingga muncul respon emosi berupa ansietas ataupun kecemasan. Ya. Itu tadi adalah definisi tentang ansietas. Selanjutnya ya ini adalah rentang respon ansietas. Ya kita tahu bahwa individu atau manusia itu ketika berhadapan dengan sebuah stresor atau stimulus, dia pasti akan bertindak sesuai dengan rentang respon yang dialami, yang dimiliki ya. Begitu juga untuk rentang respon ansietas ya. Rentang respon ansietas ini ada rentang respon adaptif sampai sampai dengan rentang respon maladaptif. Ya, respon adaptif di sini artinya seorang itu masih bisa berespon terhadap perasaan yang bersifat subjektif tadi secara positif ya, misalkan dengan antisipasi ya sampai akhirnya muncul respon berupa ansietas ringan, ansietas sedang, ansietas berat sampai dengan panik. Ya, ini adalah respon yang paling maladaptif. Nah, selanjutnya kita akan bahas penanda ataupun tanda gejala yang muncul pada masing-masing tingkatan ansietas. Ya, jadi secara tingkatan ansietas itu dibagi menjadi ansietas ringan, sedang, berat, dan juga panik. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami ansietas ringan ada di bawah ini ya.
Ansietas ringan ini biasanya berkaitan dengan ya ketegangan ataupun peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ansietas ringan. Ya, contohnya misalkan yang paling gampang ya misalkan mau ujian gitu ya, atau ketika misalkan mahasiswa mau ujian, atau ketika seorang pelajar mau berangkat sekolah kemudian bukunya kesiangan ya, takut kalau terlambat dan sebagainya gitu ya, berkaitan dengan ketegangan peristiwa kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri dari ansietas ringan yang kedua adalah seseorang menjadi waspada ya, dan lapang persepsinya meningkat gitu ya. Dia masih aware ya dengan situasi yang dialami atau stimulus yang diterima oleh individu tersebut. Kemudian ciri yang ketiga adalah ini ansietas ringan yang dialami oleh seseorang itu biasanya bersifat memotivasi ya. Contohnya misalkan besok biar saya nggak terlambat lagi dalam sekolah, saya harus bangun lebih pagi ya. Atau misalkan supaya besok saya tidak deg-degan lagi ya ketika mau ujian atau ketika mau praktikum, maka saya harus belajar di malam hari, harus mempersiapkan semuanya dengan matang supaya saya nggak was-was, supaya saya nggak deg-degan, supaya saya nggak khawatir gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ansietas ringan, ansietasnya ini bersifat memotivasi ya. Walaupun ketika seorang itu mengalami ansietas ringan ya, biasanya sudah mulai terjadi perubahan pada tanda-tanda vital ya, misalkan jantungnya berdebar-debar gitu ya, kemudian nadinya meningkat, RR meningkat dan sebagainya. Ini adalah ciri dari ansietas ringan. Kalau kita lihat dari ciri-ciri ansietas ringan ini tidak begitu menimbulkan efek yang negatif ya pada orang yang mengalami. Selanjutnya, ansietas tingkat yang kedua adalah ansietas sedang ya. Dimana ciri-cirinya adalah ya, selain orang tersebut mengalami perubahan tanda-tanda vital, ciri-ciri yang lain adalah lapang persepsi mulai menyempit ya. Jadi hanya fokus dengan stimulus yang dirasa menyebabkan tidak nyaman bagi individu tersebut. Kemudian perhatiannya juga menjadi lebih selektif ya. Jadi hal yang dirasa menyebabkan tidak nyaman, stimulus yang dirasa menimbulkan rasa khawatir yang besar itu cenderung akan diperhatikan ya. Ini saya harus melakukan apa gitu ya, dan cenderung mengesampingkan hal-hal yang lainnya ya. Namun pada orang dengan ansietas sedang, mereka masih dapat melakukan sesuatu atau dapat melakukan aktivitas ya yang lebih terarah ya. Jadi kalau pada ansietas sedang ya, gambarannya seperti ini. Tanda-tanda vitalnya mengalami perubahan. Kemudian orang tersebut akan cenderung berfokus pada stimulus atau pada sesuatu yang menyebabkan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh individu tersebut. Fokus kepada sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman tadi, dan cenderung mengesampingkan hal-hal yang dirasa saat itu tidak perlu. Ini adalah ciri dari ansietas sedang. Kemudian yang ketiga ada ansietas berat ya. Ciri-ciri pada orang yang mengalami ansietas berat yaitu lapang persepsi individu itu sangat menurun ya, mulai merasa bingung ya, ini saya harus ngapain nih, harus melakukan apa supaya masalah saya teratasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cenderung memusatkan perhatian pada sesuatu yang spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal lain ya. Fokus pada sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman ya. Berbeda ya kalau pada ansietas sedang tadi perhatiannya selektif, namun mereka masih dapat melakukan sesuatu dengan lebih terarah ya. Jadi fokus kepada sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman, yang menyebabkan ansietas tadi, baru kemudian melakukan hal yang lain yang dirasa kurang prioritas gitu ya, tapi masih mampu melakukan hal yang lainnya. Berbeda lagi kalau pada orang yang mengalami ansietas berat ya, mereka cenderung sulit atau susah untuk berpikir tentang hal yang lainnya, dan biasanya untuk melakukan hal-hal yang lain ya, mereka cenderung memerlukan banyak pengarahan ya. Ini ya, memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area yang lain ataupun pada aktivitas yang lainnya.
Dan biasanya pada orang yang mengalami ansietas berat nih ya, tanda-tanda psikosomatik itu sudah mulai tampak jelas ya. Misalkan berulang kali buang air kecil, atau misalkan mengeluhkan perutnya terasa sakit, mules gitu ya, atau mungkin adanya keinginan untuk BAB yang tinggi gitu ya, mengatakan perutnya diare, kepalanya pusing dan sebagainya. Ini adalah ciri dari ansietas berat ya. Jadi tanda-tanda psikosomatik, tanda-tanda atau keluhan fisik ya, itu biasanya sangat dirasakan pada orang yang mengalami ansietas berat. Kemudian yang keempat ini ya, tingkat keempat dari ansietas adalah panik ya. Ciri-ciri orang yang mengalami panik adalah lapang persepsi, sudah sangat penyempit dan tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan ya. Jadi kalau orang panik ya, orangnya sudah bingung nih, tahu masalah yang dihadapi itu apa, tapi mereka bingung, masalah saya ini harus saya apakan gitu ya. Kemudian kalaupun misalkan diarahkan oleh orang lain, kamu harus melakukan ini dan sebagainya untuk mengatasi masalah kamu gitu ya, mereka sudah bingung ya. Mereka juga tidak bisa lagi untuk melakukan sesuatu walaupun itu dibantu dengan pengarahan dari orang lain. Kemudian terjadi peningkatan aktivitas motorik ya, misalkan orangnya menjadi mundar mandir gitu ya, berjalan nggak jelas, kemudian keluar masuk ruangan dan sebagainya. Atau misalkan tanda-tanda tremor yang sangat jelas gitu ya. Kemudian menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain ya, namanya orang panik ya, mereka cenderung tidak bisa berkomunikasi lagi dengan baik dengan orang lain. Mereka cuma bingung gitu ya, fokus dengan ansietas yang dirasakan sendiri gitu ya. Kemudian kadang persepsinya menyimpang. Contohnya misalkan pada orang yang panik gitu ya, misalkan si A panik, ada anak namanya A panik, kemudian temannya si A ini namanya B, misalkan ngajak ngobrol gitu ya, ngajak ngobrol si A ini ya. Kemudian ketika mereka berkomunikasi, biasanya kalau orang yang panik itu ya, bisa jadi akan cenderung mempersepsikan kalimat yang salah yang disampaikan oleh orang lain gitu ya, sehingga misalkan si A ini akhirnya marah, merasa tersinggung dengan kalimat yang disampaikan oleh si B, padahal maksud si B ini tidak menyinggung si A gitu ya. Karena hal itu bisa terjadi karena ini ya, selain lapang persepsi menyempit, persepsi yang muncul pada orang yang panik itu juga bisa menyimpang ya. Dia bisa menginterpretasikan informasi ya dari orang lain ataupun dari subjek yang lainnya itu dengan salah. Kemudian ciri selanjutnya pada orang yang mengalami panik adalah kehilangan pemikiran rasional ya, atau tidak lagi dapat mencari solusi masalah yang dihadapi. Udah nggak bisa, mereka cuma bingung ya, walaupun dinasihati, dikasih tahu solusi yang harus dilakukan oleh orang lain, mereka tidak lagi bisa melakukan. Ya, ini adalah ciri dari orang yang panik. Oke, ditambah lagi dengan adanya peningkatan aktivitas motorik yang sangat nyata yang bisa dilihat oleh atau diobservasi oleh orang lain. Ya, ini adalah 4 tingkatan ansietas ya, mulai dari ansietas ringan, ansietas sedang, berat, dan juga panik. Nah, ini selanjutnya kenapa sih orang itu bisa mengalami ansietas ataupun kecemasan? Nah, ini ya. Jadi ada beberapa faktor predisposisi atau faktor penyebab dan juga faktor presipitasi atau faktor pencetus sehingga orang itu bisa mengalami ansietas. Yang pertama dari faktor biologis ya. Dari faktor predisposisi mungkin ada riwayat anggota keluarga yang sering atau cenderung mudah untuk mengalami ansietas ya ketika berhadapan dengan sebuah stresor atau masalah. Kemudian dari aspek biologis ya, untuk faktor presipitasi misalkan orang itu mengalami suatu kondisi penyakit atau mungkin fisiknya kondisi kesehatannya terganggu dan sebagainya ya, sehingga mungkin mereka bisa mempersepsikan penyakitnya itu sebagai sebuah masalah gitu ya. Mereka khawatir dengan kondisi kesehatannya, khawatir dengan kondisi fisiknya, khawatir bisa atau enggak sih penyakit saya ini sembuh dan sebagainya. Kemudian dari aspek psikologis untuk faktor predisposisi ini bisa terjadi karena misalkan individu tersebut kehilangan perhatian pada masa anak-anak, atau mungkin adanya riwayat mengalami harga diri rendah ya, orang yang mudah minder, atau mungkin karena adanya trauma ya pada masa pertumbuhan, misalkan mendapatkan pola asuh yang tidak tepat ya, ataupun misalkan pernah mendapatkan sebagai korban bullying atau dan sebagainya. Kemudian dari faktor presipitasi misalkan adanya ancaman harga diri ataupun identitas diri,
kemudian adanya ancaman kehilangan orang yang berarti atau ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi, kehilangan harta benda, ya itu merupakan salah satu faktor presipitasi. Kemudian dari aspek sosial budaya, untuk faktor predisposisi misalkan seseorang kurang memiliki kemampuan komunikasi, ya kemudian tidak adekuatnya hubungan interpersonal pada masa anak-anak, ya baik itu dengan saudaranya ataupun dengan caregiver ataupun orang tua. Sedangkan dari faktor presipitasi misalkan adanya perubahan status pekerjaan, ya misalkan kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan fungsi dan peran, ya misalkan bercerai tadi ya, nah, ini juga bersama, sehingga dari perceraian tadi akhirnya merubah peran seseorang, kemudian adanya perubahan pada kondisi lingkungan ataupun pada kondisi sosial yang ada di sekitarnya, ya misalkan lingkungan terjadi bencana di daerah yang yang menjadi tempat tinggal individu tersebut, ya sehingga misalkan tetangganya banyak yang mengungsi, kemudian kondisi lingkungan juga sudah berubah, tidak seperti sebelumnya, yaitu juga merupakan salah satu faktor presipitasi terjadinya ansietas. Kemudian selanjutnya, nah ini dari beberapa referensi ya, coba bisa ada juga di SDKI. Ini ada beberapa tanda dan gejala pada orang yang mengalami ansietas ya. Kalau tadi sudah kita diskusikan tentang tanda gejala orang yang mengalami ansietas berdasarkan tahapan ansietas yang dialami. Nah ini ada tanda gejala yang dapat kita temukan ya, atau yang juga merupakan sebuah prediktor bahwa orang tersebut mengalami ansietas ya. Ada tanda gejala mayor dan ada tanda gejala minor. Untuk tanda gejala mayor ini ada tanda gejala subjektif dan juga objektif. Untuk tanda gejala subjektif ya, ini biasanya orang yang mengalami ansietas mengeluhkan sakit kepala, mengeluhkan tidak nafsu makan ya, merasa lemas dan merasa khawatir. Nah ini yang paling jelas ya, misalkan ada orang yang misalkan ketika kalian melakukan pengajian gitu ya, pada klien ataupun pada pasien, kemudian pasiennya mengatakan saya bingung, saya khawatir dengan penyakit saya ini, suster, dan seterusnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh tanda gejala mayor untuk tanda subjektif. Ya, ini kalau kita lihat tanda gejala nomor 1 dan nomor 2 ini adalah mengarah pada tanda gejala psikosomatis. Ya. Kemudian untuk tanda gejala mayor dari tanda objektifnya adalah ini ya, bisa kita amati ya bahwa orang tersebut misalkan menunjukkan tanda-tanda gelisah ya, misalkan dengan kalau kita lihat orang yang gelisah gitu ya, sering memainkan jari atau memainkan baju ya, atau ini ya misalkan berulang kali ini ya meremas-remas tangannya dan seterusnya. Kemudian seorang itu tampak tegang atau tidak rileks ketika misalkan kita ajak ngobrol ya, ketika kita melakukan pengkajian orangnya juga tampak tegang ya. Kemudian ini ya, sulit tidur ataupun kalau tidur juga tidak lelap. Kemudian juga mengalami gangguan pencernaan. Nah, ya ini adalah tanda gejala mayor pada orang yang mengalami ansietas. Nah, untuk tanda gejala minornya juga ada tanda gejala subjektif dan juga objektif. Ya, ini ciri-cirinya adalah mengeluhkan takut, mengeluhkan cepat lelah ketika melakukan aktivitas, atau misalkan ketika belajar mau ujian gitu ya, mengeluhkan aduh lelah nih, udah capek walaupun belajarnya masih sebentar atau walaupun belajarnya belum selesai. Kemudian yang ketiga merasa tidak berdaya dengan kondisi yang dialami. Kemudian untuk tanda gejala minor, untuk tanda gejala objektif adalah kita lihat orangnya itu gemetar atau tremor atau mungkin tampak seperti orang yang menangis, ekspresi wajahnya berubah ya. Kemudian aktivitas sehari-hari juga terbengkalai ya, karena kita tahu bahwa ciri-ciri ansietas tadi ya, seorang lapang persepsinya bisa jadi menyempit atau hanya berfokus kepada sesuatu yang menyebabkan orang tersebut merasa tidak nyaman ataupun was-was. Kemudian seseorang juga sulit konsentrasi ya. Jadi contohnya misalkan saat kita melakukan pengajian atau wawancara ya, atau ketika kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada klien ya, kemudian misalkan klien bertanya gitu ya, suster tadi tanya apa ya, saya lupa, seperti itu ya, dan itu terjadi berulang kali. Itu juga merupakan salah satu tanda gejala minor dari ansietas.
Nah, selanjutnya untuk proses keperawatan ansietas, nah ini langkah-langkahnya sama ya, mulai dari pengkajian, ya. Nah, ini adalah beberapa poin yang besar yang perlu kita tanyakan saat kita melakukan pada pengkajian ya pada orang yang mengalami ansietas gitu ya, atau yang seorang yang berada pada kondisi yang mengarah pada ansietas. Ini yang pertama kita tanyakan ya, apa yang sekarang Ibu rasakan ya. Jadi kita tanyakan dulu apa yang saat ini dirasakan oleh klien ataupun pasien ya. Kemudian kalau misalkan kliennya ini menjawab, saya khawatir suster, kemarin misal ya, kemarin saya jalan-jalan ke mall gitu ya, tapi masker saya rusak gitu ya, atau misalkan saya nggak pakai masker, sedangkan di mall itu ramai sekali, saya takut kalau tertular COVID kayak gitu, misal ya, di contohnya ya, gitu. Saya khawatir kalau misalkan di mall tadi saya tertular COVID, terus kemudian saya pulang ke rumah, orang-orang yang di rumah tertular, gitu ya, contohnya. Nah, ini selanjutnya, ini adalah contoh dari penyebab ansietas. Kemudian tanyakan yang dirasakan saat ansietas. Ya. Oke, Mbak tadi mengatakan ya Mbak merasa khawatir, jangan-jangan kalau Mbak itu terkena COVID, contohnya ya, misalkan ya. Kemudian ketika Mbak merasa khawatir, Mbak merasa takut menularkan penyakit itu pada orang-orang atau keluarga Mbak di rumah, ya, apa yang biasanya Mbak rasakan? Ya, kita tanyakan apa yang dirasakan oleh klien saat klien merasa ansietas. Kemudian contohnya misalkan klien menjawab, saya jadi nggak enak makan, kemudian susah tidur, kalau tidur bolak-balik terbangun suster, nah, gitu ya misalkan ya. Kemudian kita tanyakan juga situasi pencetus ansietas, ya. Oke, Mbak tadi mengatakan ya Mbak jadi sulit tidur, nggak enak makan, dan sebagainya. Kemudian biasanya pada kondisi seperti apa Mbak kekhawatiran itu tiba-tiba muncul kembali? Saya itu tiba-tiba merasa sangat khawatir suster ketika tahu bapak saya mulai batuk-batuk, ya. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian tanyakan apa yang dilakukan saat klien tadi mengalami ansietas. Oke, baik Mbak, ketika Mbak tadi merasakan cemas ya, merasa was-was, merasa khawatir, biasanya apa yang Mbak lakukan supaya perasaan was-was itu hilang? Ya, kita tanyakan. Kemudian misalkan kliennya menjawab, ketika saya merasa was-was, suster, saya banyak-banyak berdoa, saya berzikir gitu ya, contohnya misalkan seperti itu. Oke, bagus sekali ya Mbak ya, ketika Mbak merasa was-was, ketika Mbak merasa khawatir, Mbak mengatasinya dengan berzikir dan juga berdoa ya. Oke, kemudian kita tanyakan bagaimana hasilnya. Lalu setelah Mbak banyak berdoa, Mbak banyak berzikir, apa yang Mbak rasakan? Ya, bagaimana kekhawatiran atau was-was yang Mbak rasakan setelah Mbak banyak berdoa atau setelah Mbak banyak berzikir? Ya, kita tanyakan hasilnya bagaimana. Ya, apakah ansietasnya berkurang ataukah tidak? Kemudian yang ketujuh yang perlu kita tanyakan pada klien adalah tanyakan akibat perilaku cemas yang dialami. Ya, ada perubahan apa yang terjadi gitu ya. Misalkan klien mengatakan saya jadi kalau saya banyak pikiran, ketika saya merasa was-was, ketika saya merasa khawatir, akhirnya pekerjaan sehari-hari di rumah menjadi tidak beres suster gitu ya. Kalau saya mau bersih-bersih, tiba-tiba banyak pikiran, akhirnya nggak jadi bersih-bersih dan seterusnya. Ya, kita tanyakan apa akibat yang akhirnya dialami oleh klien akibat ansietas yang dialami. Ya, sambil kita melakukan observasi kepada klien saat kita melakukan wawancara ataupun pengajian. Dan jangan lupa juga diidentifikasi tingkat ansietas pasien yang kita kaji tadi. Kemudian diagnosis perawatan tadi sudah jelas ya, ansietas, apakah ansietas ringan, ansietas sedang, ansietas berat, ataukah panik. Nah, kemudian selanjutnya tindakan keperawatan yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita berikan pada klien yang mengalami ansietas ya, ada beberapa cara ya yang dapat kita berikan. Yang mana tindakan keperawatan yang kita berikan pada klien yang mengalami ansietas ini tujuannya adalah secara kognitif ya, klien mampu mengenal atau mengetahui tentang ansietas itu apa,
penyebab ansietasnya apa, tanda gejala ansietas yang dialami itu apa, ya klien harus tahu, ya. Contohnya misalkan tadi ya, mungkin ada beberapa orang yang mengeluhkan sulit tidur, makan tidak enak, perutnya sering mules ya, sering atau ini ya sering BAB atau cenderung mengarah diare, dia bisa jadi itu bukan salah satu penyakit fisik murni ya, tapi juga merupakan salah satu tanda-tanda psikosomatis akibat ansietas yang dialami oleh orang tersebut, ya. Kemudian akibat ansietas yang dialami oleh klien itu apa? Kemudian tujuan tindakan dari perawatan pada aspek kognitif adalah klien mengetahui bagaimana cara mengatasi ansietas. Kemudian tujuan dari ranah psikomotor adalah klien mampu mengatasi ansietas dengan latihan distraksi, latihan relaksasi tarik nafas dalam, atau latihan relaksasi atau hipnotis 5 jari, kemudian mengatasi ansietas dengan cara spiritual, dan juga patuh minum obat. Ya, kalau misalkan kondisi ansietasnya itu sudah berat ataupun mungkin panik dan klien harus mendapatkan medikamentosa ataupun harus mendapatkan pengobatan. Selanjutnya, tujuan tindakan keperawatan pada aspek afektif adalah klien mampu merasakan manfaat latihan yang dilakukan, baik itu latihan distraksi, tadi ya latihan tarik nafas dalam, kemudian hipnotis 5 jari dan sebagainya. Kemudian klien juga mampu membedakan ya perasaan klien sebelum dan sesudah melakukan latihan. Ada beda atau tidak? Ya. Nah, ini tindakan untuk pasien ya. Jadi saat kita melakukan tindakan keperawatan atau memberikan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami ansietas, yang pertama sudah pasti kita harus membina hubungan saling percaya dengan klien ataupun dengan pasien. Kemudian tadi pada tindakan pertama kita juga harus membantu klien untuk mengenal ansietas dengan cara membantu klien mengungkapkan perasaan yang dialami seperti saat kita melakukan wawancara atau pengajian ya, yang sudah saya tampilkan pada slide sebelumnya tadi. Kemudian membantu klien menjelaskan situasi yang menimbulkan ansietas, ya, membantu klien mengenal ansietas yang dialami. Ya, kita jelaskan ya bahwa klien itu mengalami ansietas ya dengan tanda gejala yang klien ceritakan ya, dengan perasaan yang disampaikan oleh klien ya, kita jelaskan kepada klien bahwa klien mengalami ansietas. Kemudian bantu klien menyadari perilaku akibat ansietas yang dialami. Ya, kali ini saya rasa sudah paham semua ya bagaimana cara membina hubungan saling percaya dengan klien, ya, mengucapkan salam terpetik, berjabat tangan, ya, menjelaskan tujuan interaksi dan juga membuat kontrak ya, baik kontrak topik, waktu dan tempat setiap kali bertemu dengan klien. Ya, jadi untuk membina hubungan saling percaya dengan klien agar klien percaya dengan perawat, usahakan lakukan tindakan ini ya, dan jangan lupa untuk menjelaskan tujuan perawat bertemu dengan klien itu apa ya, dan jangan lupa untuk membuat kesepakatan ya, kali ini kita bertemu dengan klien itu mau ngapain ya, mau membicarakan tentang apa, tujuannya apa, kemudian kontrak waktu berapa lama ya, mau ngobrol dengan klien itu berapa lama dan tempatnya di mana. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi ansietas ya. Yang pertama adalah mengatasi ansietas dengan teknik distraksi ya. Dengan mengalihkan perhatian seseorang ya, dengan mengalihkan perhatian agar seorang itu tidak selalu berfokus dengan sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman, sesuatu yang menyebabkan was-was, khawatir atau yang menyebabkan ansietas ya. Ini caranya macam-macam ya, tergantung dari kesukaan klien ya, misalkan dengan melihat pemandangan alam, mendengarkan suara alam, ya, mendengarkan suara air mengalir dan sebagainya, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi klien, ataupun teknik distraksi ini juga bisa dilakukan dengan cara klien melakukan aktivitas yang menjadi hobi ataupun kegemaran dari klien. Ya, intinya ini mengalihkan perhatian ya, distraksi. Kemudian yang kedua adalah melatih klien mengatasi ansietas dengan cara relaksasi nafas dalam. Ya, saya rasa sudah banyak tahu ini ya. Jadi teknik relaksasi nafas dalam ini adalah cara yang juga bisa digunakan untuk mengatasi ansietas ya, terutama untuk ansietas ringan.
ya. Nah, saat melakukan teknik relaksasi nafas dalam ini, kita pastikan bahwa ya kita minta klien untuk berada pada posisi yang nyaman ya. Entah itu posisinya duduk di lantai, di kursi, atau misalkan dengan posisi semi collar, atau misalkan pasiennya berbaring juga boleh. Intinya berikan posisi yang nyaman atau anjurkan kepada klien untuk mengambil posisi yang nyaman. Kemudian lakukan tarik nafas melalui hidung secara perlahan ya dalam 3 hitungan. Ya. Jadi saat melakukan latihan tarik nafas dalam ini, mata klien boleh terbuka ataupun boleh tertutup ya. Tarik nafas lewat hidung dalam hitungan 3 kali ya. Tarik nafas lewat hidung, dihitung 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya buang atau tiup melalui mulut dengan perlahan dalam 3 hitungan ya, mengeluarkan nafas melalui mulut dalam 3 hitungan ya, di 1, 2, 3 ya. Dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali ya. Nah, ini ya, mata klien boleh terbuka ataupun dipejamkan. Ya, ini adalah tindakan atau latihan relaksasi nafas dalam. Ya, posisi pastikan klien berada pada lingkungan yang tenang, kemudian klien berada pada posisi yang rileks ya. Kemudian tarik nafas lewat hidung dalam hitungan 3 kali dan kemudian mengembuskan nafas atau tiup melalui mulut dalam hitungan 3 kali. Dan latihan relaksasi nafas dalam ini dilakukan sebanyak 5 kali. Ya. Kenapa sih relaksasi nafas dalam ini bisa dilakukan pada orang yang mengalami ansietas ya? Jadi saat kita melakukan relaksasi nafas dalam, menarik nafas dalam 3 hitungan, kemudian menghembuskan nafas yang dilakukan secara berulang-ulang, maka saat kita menghirup nafas gitu ya, kita melakukan satu usaha untuk memaksimalkan oksigenasi yang ada di otak gitu ya, sehingga ketika oksigenasi di otak baik, maka tubuh kita juga bisa rileks. Ya, sehingga tarik nafas dalam ini bisa dilakukan atau merupakan latihan yang bisa dilakukan untuk mengurangi ansietas. Kemudian selanjutnya adalah cara mengatasi ansietas dengan relaksasi 5 jari atau hipnotis 5 jari. Ya, jadi hipnotis 5 jari ini juga bisa digunakan untuk mengurangi ansietas. Ya. Yang pertama yang perlu kita siapkan ya saat kita melakukan hipnotis 5 jari adalah pastikan klien itu berada pada di ruangan yang tenang ya, ruangan yang tidak ramai, yang tidak gaduh ya. Kemudian selanjutnya adalah klien bisa berada pada posisi duduk ya, berbaring, semi collar dan sebagainya sesuai dengan kenyamanan klien dengan mata ditutup ya atau mata terbuka ya, tergantung dari nyamannya klien. Ini ya. Kemudian sebelum melakukan relaksasi atau hipnotis 5 jari ini, lakukan latihan tarik nafas dalam terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya ya, sentuhkan ibu jari dengan jari telunjuk. Ya. Boleh sambil mata terpejam ya, latihan tarik nafas dalam dulu sebanyak 5 kali. Kemudian kita sentuhkan ibu jari dengan jari telunjuk. Ya. Bayangkan ya bahwa tubuh Anda saat ini berada pada kondisi yang sehat. Anda memiliki tangan yang lengkap, punya fisik yang lengkap, punya kaki yang lengkap, Anda bisa melihat, Anda bisa mendengarkan, dan seterusnya. Ya, itu. Bayangkan itu saja. Itu yang kita sampaikan kepada klien. Kemudian yang kedua adalah sentuhkan ibu jari dengan jari tengah. Ya. Ibu silakan bayangkan ya, banyak orang-orang yang peduli dengan ibu. Ibu punya teman yang sayang kepada ibu. Ibu punya keluarga, punya anak yang peduli dengan ibu. Bayangkan itu saja. Ya, itu untuk teknik yang hipnotis 5 jari. Kemudian selanjutnya adalah sentuhkan ibu jari dengan jari manis. Ya, kita minta klien membayangkan. Ibu bayangkan ya, ibu adalah orang yang berharga untuk anak ibu ya.
anak ibu sangat senang ketika ibu memberikan makanan, ketika ibu memasak, ya. Bayangkan ketika ibu mendapatkan penghargaan dari keluarga ibu, dari teman ibu, atau penghargaan dari tempat kerja ibu dan seterusnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sentuhkan ibu jari dengan jari kelingking. Ya, kita minta kalian untuk bayangkan, ibu bayangkan saat ini ibu berada di tepi pantai, ya, ibu sedang menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi, mendengarkan suara ombak, mendengarkan suara burung, ya, ibu merasakan hawa yang sangat sejuk dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh teknik hipnotis 5 jari. Ya, ini adalah salah satu cara yang juga bisa digunakan untuk mengatasi ansietas. Kemudian selanjutnya latih mengatasi ansietas dengan cara spiritual. Ini disesuaikan dengan agama ataupun kepercayaan klien. Ya, ini diskusikan tentang keyakinan yang dianut oleh pasien dan latih cara mengontrol ansietas sesuai dengan keyakinan ataupun agama pasien dan memberikan motivasi pada klien ataupun pasien untuk melakukannya. Kemudian selanjutnya ini adalah patuh minum obat, ya. Ini perlu kita anjurkan pada klien yang memang mereka mendapatkan pengobatan, ya, untuk mengatasi ansietas atau untuk mengatasi gangguan ansietas yang dialami. Ya. Ini perlu kita jelaskan pada klien tentang prinsip 8 benar minum obat, ya. Pastikan benar nama klien, nama obatnya, manfaat obat, dosis obat, kemudian frekuensi untuk mengkonsumsi obat, ya. Cara untuk mengkonsumsinya bagaimana, ya. Kita minta klien untuk melihat tanggal kadaluarsa, ya. Kita cek juga tanggal kadaluarsa pada obat yang kita berikan pada klien. Kemudian juga benar dokumentasi, ya. Ini adalah prinsip 8 benar minum obat. Kemudian jelaskan manfaat obat untuk klien, jelaskan pentingnya minum obat teratur, yaitu untuk mengatasi atau mengurangi ansietas atau mengontrol ansietas sehingga ibu bisa atau sehingga klien bisa melakukan aktivitas. Kemudian jelaskan pentingnya kontinuitas mengkonsumsi obat. Nah, selanjutnya dalam asuhan keperawatan jiwa, ya, kita mengenal strategi pelaksanaan, ya, atau strategi komunikasi atau langkah-langkah kita, ya, saat melakukan asuhan keperawatan atau komunikasi, langkah-langkah komunikasi yang kita lakukan kepada klien saat kita memberikan intervensi keperawatan. Ya, ini saya berikan contoh satu saja, ya. Ini adalah misalkan ini, ya, kita bertemu dengan klien untuk melakukan intervensi pada klien dalam mengatasi ansietas, ya. Nah, saya rasa masih ingat, ya, bahwa saat kita melakukan komunikasi atau strategi komunikasi yang kita lakukan pada klien itu terdiri dari fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Ini yang pertama, untuk fase orientasi, yang pertama adalah salam terapeutik, ya. Ucapkan salam terlebih dahulu kepada klien untuk membina hubungan saling percaya atau untuk memperkuat hubungan saling percaya dengan klien. Ya, sampaikan selamat pagi Ibu. Misalkan, ya, saya Endang, perawat di Puskesmas B, ya. Nama Ibu siapa? Oke. Oh, Ibu, misalkan Ibu Cici, ya. Ibu senang dipanggil apa, Bu? Ya, kita tanyakan pada klien. Baik, Ibu senangnya dipanggil Ibu Cici, ya. Nanti saya akan memanggil Ibu dengan nama Ibu Cici, ya. Oke, kemudian lakukan evaluasi validasi. Evaluasi ini misalkan, baik Ibu, apa yang saat ini Ibu rasakan? Ya, kita lakukan evaluasi terhadap kondisi atau situasi perasaan klien. Ya. Oh, Ibu merasa khawatir, ya. Ibu khawatir karena Ibu sekarang tidak bekerja, Ibu bingung, ya, bagaimana caranya nanti membiayai anak-anak Ibu sekolah. Ini, ya, kita tanyakan yang menyebabkan klien merasa cemas atau khawatir. Ya, kemudian selanjutnya kita simpulkan, ya, atas keluhan yang disampaikan klien kepada kita. Ya, kemudian juga bisa kita tanyakan, sudah berapa lama Ibu merasa cemas, merasa khawatir dengan apa yang Ibu alami saat ini? Itu kita tanyakan. Kemudian kita lakukan validasi, ya.
apa yang telah ini ya, misalkan tadi kan merasa cemas, merasa khawatir ya, kita tanyakan ya, Ibu ketika Ibu merasa cemas, ketika Ibu merasa khawatir dengan kebutuhan keluarga yang harus Ibu penuhi ya, biasanya apa yang Ibu lakukan ya, kita tanyakan. Kita tanyakan apa yang digunakan oleh klien untuk mengatasi perasaan khawatir tadi. Kemudian klien misalkan mengatakan, ya saya biasanya cuma diam aja gitu ya. Kemudian kita tanyakan, ketika Ibu merasa khawatir, ketika Ibu merasa cemas, Ibu hanya diam saja ya. Kira-kira ketika Ibu diam saja ya, ketika Ibu merasa cemas atau merasa khawatir, selanjutnya apa yang Ibu rasakan? Ya, cemasnya masih kerasa nggak Bu? Ya, itu kita lakukan validasi atas apa yang sudah dilakukan oleh klien untuk mengatasi apa yang dirasakan, ya berupa ansietas tadi. Ya, ini adalah fase orientasi, jadi ada salam tanda petik, ada evaluasi dan juga validasi. Kemudian selanjutnya dilanjutkan untuk fase orientasi ada tahap kontrak, gitu ya. Baik Ibu, tadi kan Ibu mengatakan Ibu merasa cemas, merasa khawatir dengan kondisi Ibu saat ini. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang Bu? Kalau sekarang kita ngobrol tentang perasaan khawatir, tentang perasaan cemas yang Ibu rasakan, dan nanti kita juga ngobrol Ibu ya tentang bagaimana cara untuk mengontrol rasa was-was ataupun khawatir yang saat ini Ibu rasakan. Ya, oke, ini ya. Ini tujuannya juga kita sampaikan ya. Jadi kita berinteraksi dengan klien tujuannya adalah untuk melakukan latihan atau aktivitas yang bisa mengontrol ansietas yang dialami oleh klien. Baik Ibu, Ibu maunya ngobrol berapa lama? Gimana kalau kita ngobrol 30 menit Bu? Ya, kita buat kesepakatan dengan klien. Kemudian oke, kita ngobrol 30 menit ya Bu ya. Ibu pengennya kita ngobrol di mana? Di ruang tamu sini atau di ruangan yang lain ya. Ini kita kontrak topik dan tujuan, kemudian kontrak waktu dan juga kontrak tempat. Kemudian lalu kita masuk fase kerja ya, kita validasi lagi ini ya. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu merasakan cemas karena dan seterusnya gitu ya. Saat Ibu merasa cemas, apa yang biasanya Ibu rasakan? Kita boleh mengarahkan ya, misalkan seperti ini, saat Ibu merasa cemas, saat Ibu merasa was-was dan juga khawatir ya, apakah Ibu merasa misalkan jantungnya berdebar-debar, Ibu sulit tidur atau yang lainnya, apa yang Ibu rasakan ya, itu kita tanyakan. Kemudian pada situasi apa biasanya rasa cemas itu muncul Bu, ini juga perlu kita tanyakan pada klien. Kemudian apa yang biasanya klien lakukan saat perasaan cemas itu muncul ya, ini boleh kita tanyakan lagi atau kita sifatnya validasi ya. Ibu tadi mengatakan ya ketika Ibu merasa cemas Ibu hanya diam saja ya, dan Ibu juga mengatakan kalau ketika Ibu diam saja ketika merasa cemas atau khawatir Ibu tetap merasa cemas ya, perasaan cemas dan juga was-was itu tetap ada ya. Nah, kemudian yang poinnya selanjutnya adalah, ketika Ibu merasa cemas, Ibu merasa khawatir, kemudian yang dilakukan adalah diam saja. Kira-kira akibat yang Ibu rasakan, ya, atas perasaan cemas, perasaan khawatir itu ada atau tidak, gitu ya. Nah, kita tanyakan, ada suster, gitu ya. Misalkan saya menjawab ada suster. Kalau saya sudah mulai diam, saya sudah mulai khawatir saya itu sudah mulai meningkat, saya akhirnya jadi malas masak, malas bersih-bersih ya, kasihan anak saya suster, anak saya sering bilang lapar ke saya padahal saya juga belum masak dan seterusnya ya, itu kita tanyakan ya. Oh gitu ya Bu ya, jadi ketika Ibu sudah mulai merasakan cemas, lalu Ibu hanya diam saja, anak Ibu sering ini ya Bu ya, makannya sering tertunda, rumah juga jarang dibersihkan, seperti itu ya Bu ya, kita validasi. Ini adalah di pengkajian. Kemudian ya ini juga perlu kita sampaikan pada klien ya. Ibu tadi bercerita ya, ketika Ibu banyak pikiran, ya Ibu merasa was-was, merasa khawatir, Ibu akhirnya sering merasa pusing, jantungnya berdebar, nafasnya sesak, atau sering melakukan perutnya sakit ya Bu ya. Nah itu merupakan salah satu tanda Ibu mengalami kecemasan. Kita jelaskan pada klien bahwa tanda-tanda berupa misalkan cuma diam saja, tidak
mampu melakukan aktivitas dan sebagainya, keluhan-keluhan lain yang disampaikan oleh klien itu merupakan ciri-ciri dari ansietas. Kemudian, nah ini kita masuk ke fase kerja ya. Ibu ada beberapa cara sebenarnya yang bisa digunakan untuk mengontrol atau untuk mengurangi rasa khawatir, rasa was-was yang saat ini Ibu rasakan. Ada 4 cara Bu. Ada cara distraksi, kemudian ada latihan tarik nafas dalam, kemudian hipnotis 5 jari, dan juga cara spiritual. Nah, kali ini sesuai yang saya sampaikan tadi, kita akan melakukan latihan tarik nafas dalam, Bu, untuk mengurangi rasa cemas yang Ibu rasakan. Ya, jadi di fase kerja ambil salah satu ini ya, cara yang bisa digunakan untuk mengurangi atau mengontrol ansietas. Entah itu menggunakan distraksi. Ini menyusunnya berurutan ya. Nanti menggunakan distraksi, latihan relaksasi napas dalam, hipnotis 5 jari, ataupun dengan cara spiritual. Ya, misalkan kita mengajarkan cara untuk mengatasi ansietas dengan latihan tarik nafas dalam. Ya, misalkan ya, Ibu, cara yang kedua yang mau kita diskusikan ya Bu ya, untuk mengurangi atau mengontrol ansietas adalah dengan melakukan latihan tarik nafas dalam. Ya Bu ya, untuk merilekskan pikiran kita bisa melakukan latihan tarik nafas dalam. Saya contohkan ya Bu ya, cara kita melakukan latihan tarik nafas dalam ketika kita merasa banyak pikiran, ketika merasa was-was atau merasa khawatir adalah kita mengambil posisi yang nyaman. Ya, misalkan Ibu dengan posisi duduk sambil bersandar, ya. Kemudian selanjutnya Ibu boleh membuka mata atau boleh memejamkan mata. Ya, kemudian tarik nafas melalui hidung, ya. Nanti akan saya hitung tiga ya Bu ya, dalam 3 hitungan ya Bu ya. Tarik nafas lewat hidung, 1, 2, 3, kemudian buang lewat mulut. 1, 2, 3. Ya, akan saya hitung sebanyak 3 kali. Caranya seperti itu ya Bu ya. Tarik nafas lewat hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Dan itu dilakukan sebanyak 5 kali ya. Apakah Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan? Oke, baik. Sekarang silahkan Ibu mempraktekkan latihan tarik nafas dalam yang sudah saya contohkan tadi. Ya, kita minta kalian untuk mempraktekkan apa yang sudah kita ajarkan tadi. Ya. Sudah? Kemudian kalau sudah selesai, ya. Oke, Ibu sudah bisa mempraktekkan latihan tarik nafas dalam. Gimana Bu rasanya? Ya, boleh kita evaluasi langsung ya. Nah, kemudian setelah kita selesai mengajarkan teknik untuk mengurangi ansietas pada klien, kita masuk ke fase terminasi. Ya, di fase terminasi ini ada evaluasi, kemudian rencana tindak lanjut, dan juga kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Untuk evaluasi, ini ada evaluasi subjektif dan juga evaluasi objektif. Ya, kita tanyakan, Ibu gimana caranya setelah kita melakukan latihan tarik nafas dalam tadi? Ya, oke. Ibu masih ingat ya cara yang digunakan untuk melakukan tarik nafas, untuk melakukan cara yang digunakan untuk mengurangi ansietas atau cemas tadi? Kita tanyakan lagi ya. Masih ingat Ibu ya langkah-langkahnya bagaimana? Nah, itu kita masuk ke evaluasi objektif. Kita minta klien untuk menceritakan kembali bagaimana cara melakukan latihan tarik nafas dalam. Kemudian masuk ke rencana tindak lanjut untuk klien. Ya, jadi di fase terminasi ini ada rencana tindak lanjut untuk klien dan juga rencana tindak lanjut untuk perawat. Jadi rencana tindak lanjut itu seperti PR gitu ya. Nah, Ibu tadi kan sudah bisa mempraktekkan ya cara untuk mengurangi rasa was-was dan khawatir dengan melakukan latihan tarik nafas dalam. Jadi nanti ketika Ibu mulai banyak pikiran, Ibu mulai merasa cemas, merasa was-was atau khawatir, Ibu bisa melakukan atau mempraktekkan lagi latihan tarik nafas dalam. Ya, nah selain ketika Ibu merasa was-was atau ketika pikiran khawatir itu muncul lagi, Ibu melakukan latihan tarik nafas dalam, selain itu juga bisa dilakukan secara rutin Bu. Misalkan ketika pagi hari setelah Ibu melakukan sholat atau setelah Ibu beribadah,
atau misalkan ketika siang hari ataupun ketika malam hari sebelum Ibu tidur. Ibu ya. Jadi jangan lupa nanti untuk mempraktekkan latihan tarik nafas dalam ketika Ibu mulai banyak pikiran atau ketika Ibu mulai merasa khawatir. Dan juga ditambah dengan praktekkan latihan tarik nafas dalam pada pagi hari setelah Ibu beribadah, kemudian ketika siang hari, dan juga ketika malam hari sebelum Ibu tidur. Sepakat ya Bu ya? Nah, itu PR untuk kalian. Setelah kalian itu kita ajari cara untuk mengatasi ansietas berupa latihan tarik nafas dalam. Tuh. Kemudian selanjutnya rencana tindak lanjut untuk perawat adalah ya, baik Ibu nggak kerasa ya sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol, kita berbincang-bincang tentang rasa was-was yang Ibu alami dan juga mempraktekkan cara yang bisa Ibu gunakan untuk mengurangi rasa was-was ataupun rasa khawatir. Kalau begitu, 1 minggu lagi Ibu silakan datang ke puskesmas untuk bertemu dengan saya ataupun dokter. Ya, dan kita bertemu lagi untuk ini ya, jadi kontrak waktu ya, bertemu 1 minggu lagi ya, bertemu minggu depan. Tujuannya adalah nanti kita akan ngobrol, kita akan diskusi lagi tentang cara lain yang bisa Ibu gunakan untuk mengurangi ansietas ya, kontrak topik ya. Kontrak tempatnya adalah bertemu lagi di puskesmas ya. Baik Ibu, semoga Ibu lekas sehat kembali dan seterusnya. Ya, ini adalah salah satu contoh strategi komunikasi yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan interaksi atau ketika kita memberikan intervensi keperawatan pada klien yang mengalami ansietas. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa tindakan yang juga bisa kita berikan ya kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami ansietas. Ya, jadi intervensi keperawatan tidak hanya kita berikan kepada klien saja, tapi juga bisa kita berikan kepada keluarga. Ya, kenapa keluarga juga perlu mendapatkan ini ya tindakan keperawatan? Tujuannya adalah agar keluarga mampu mengenal masalah ansietas pada anggota keluarganya yang lain yang mengalami ansietas, kemudian keluarga mampu memahami proses terjadinya ansietas, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami ansietas, dan keluarga mampu mempraktekkan cara merawat klien yang mengalami ansietas, dan terakhir adalah keluarga mampu merujuk anggota keluarga yang mengalami ansietas jika sudah berada pada tahap panik atau berada pada tahap yang sekiranya perilaku klien itu sudah merugikan diri sendiri. Ya. Nah, ini tindakan keperawatan untuk keluarga. Yang pertama adalah bina hubungan saling percaya. Lalu diskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam melawat klien. Ya, apakah misalkan keluarga merasa punya ini ya kewalahan ya, misalkan ketika klien itu mengalami ansietas dan ansietasnya sudah sampai pada tahap panik gitu ya, misalkan anggota keluarganya yang panik ini misalkan cuma mandir aja di rumah, tidak mau melakukan aktivitas yang lain, tidak makan, tidak tidur, tidak minum dan seterusnya ya. Kita tanyakan kepada keluarga ya, masalah apa yang dirasakan oleh keluarga ketika merawat klien yang mengalami panik tadi. Kemudian diskusikan tentang proses terjadinya ansietas beserta tanda gejala yang muncul, lalu diskusikan tentang penyebab dan akibat dari ansietas. Lalu diskusikan cara merawat klien dengan ansietas dengan mengajarkan teknik relaksasi. Ya, jadi cara yang kita ajarkan kepada klien untuk mengatasi ansietas tadi juga bisa kita ajarkan kepada keluarga klien. Ya, tentang teknik distraksi, kemudian relaksasi nafas dalam, hipnotis lemah jari, ataupun dengan menggunakan teknik spiritual. Ya. Kemudian yang kelima adalah kita latih keluarga tentang cara merawat klien ya atau pasien yang mengalami ansietas. Ya. Ini contoh strategi pelaksanaan edukasi untuk keluarga klien yang mengalami ansietas. Ya, langkah-langkahnya sama, mulai dari fase orientasi ada selang terapeutik, evaluasi, validasi, ya nanti bisa dipelajari ya. Kemudian kita sampaikan kontrak juga, ya kontraknya meliputi kontrak topik, waktu dan juga tempat. Kemudian masuk ke fase kerja, kita jelaskan tentang ansietas, ya ini bisa menggunakan leaflet, ya atau menggunakan lembar balik ataupun menggunakan media yang lainnya. Ya tentang pengertian ansietas, tanda gejala orang yang mengalami ansietas atau kecemasan itu seperti apa, penyebab, kemudian akibat, dan bagaimana cara keluarga merawat
pasien yang mengalami ansietas, ya. Oke. Kemudian menjelaskan latihan yang telah kita latihkan pada klien tentang cara mengatasi ansietas, dan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh keluarga untuk membantu anggota keluarga yang mengalami ansietas. Misalkan memberikan pujian jika pasien berhasil melakukan latihan, ya, atau ini yang mengingatkan ketika klien misalkan lupa untuk melakukan latihan ataupun aktivitas yang bisa mengurangi ansietas. Lalu fase yang terakhir sama ya, ada fase terminasi, ada evaluasi subjektif, evaluasi objektif. Ya, untuk evaluasi subjektif bisa kita tanyakan bagaimana perasaan keluarga ini ya, bagaimana perasaannya Pak setelah mendapatkan penjelasan tentang cara merawat ibu yang mengalami ansietas dan seterusnya ya. Nah, untuk terminasi juga ada rencana tindak lanjut ya, PR untuk keluarga dan juga PR untuk perawat itu sendiri. Kemudian kita tutup dengan salam. Ya, itu tadi adalah konsep pemberian asuhan keperawatan pada klien yang mengalami ansietas. Nah, untuk slide selanjutnya tadi sudah saya tambahkan beberapa beberapa contoh gangguan kecemasan atau ansietas yang juga bisa dialami oleh individu. Ya, nanti bisa dipelajari, ya, bisa dibaca. Ini adalah materi tambahan, ya. Nah, yang penting untuk topik kali ini adalah tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami ansietas, beserta juga dengan asuhan keperawatan yang juga bisa kita berikan pada keluarga yang merawat klien yang mengalami ansietas. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami ansietas, saya akhiri sampai di sini. Semoga yang sedikit tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada sesuatu yang mungkin masih belum jelas ya, nanti bisa kita diskusikan di forum yang lainnya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.